Halo Rebahaners dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Super Sehat yang kontennya disukai oleh manusia jamat di seluruh Indonesia. Kali ini gue akan menceritakan sebuah alur cerita dari film The Physic Virgin. Film ini dirilis pada tahun 2015, menceritakan seorang remaja jomblo yang mencari cinta sejatinya. Oke, tanpa banyak cincong lagi, kita masuk ke ceritanya. Awal cerita memperlihatkan anak sekolahan bernama Yoshiro. Dia sedang makan bersama kedua orang tuanya yang pada saat itu lagi pengen-pengennya. Setelah selesai makan, di kamarnya, Yoshiro memikirkan siapakah yang akan menjadi pacarnya di masa depan nanti. Tapi sebelum itu menjadi kenyataan, dia sudah mempersiapkan bayang-bayang wanita tersebut hanya dengan tangan dan kakinya saja. Segitunya cok berhayal, asem. Karena tidak bisa tidur dengan hayalan tingkat maniaknya itu, Yoshiro memutuskan untuk colai. Sebelum colainya berlangsung, ia memilih siapa yang akan ia masukkan ke dalam fase enak-enaknya di pikirannya tersebut. Di dalam pikirannya terdapat wanita bernama Asami Sae yang menjadi teman barunya di sekolah. Lalu ada Keiko si penjaga toko buku, cucu pemilik tempat judi bernama Saya, ada gurunya di sekolah juga. Lalu ada Teiko si wartawan surat kabar dan teman kantor Teiko yang bernama Mitsuko. Buset, banyak banget pilihannya anjim. Selagi Yoshiro enak-enak dengan partner setianya yaitu tangannya sendiri, dia pun teringat dengan masa kecilnya saat masih di dalam kandungan ibunya. Dari banyaknya ibu-ibu hamil lalu tersisa dua ibu-ibu saja, yaitu ibu Yoshiro dan teman ibunya. Sebelum lahir, Yoshiro yang masih dalam kandungan berbicara dengan bahasa bayi dari dalam perut ke perut teman ibunya tersebut. Mereka berdua pun saling curhat bagaimana mereka kedepannya menjadi orang yang dewasa. Karena merasa cocok dengan teman wanita di kandungan teman ibunya ini, Yoshiro pun mengatakan akan bertemu dengan wanita itu saat sudah besar dan menjadikan dia sebagai istrinya. Wanita itu pun setuju. Lalu dia menyanyikan sebuah nada agar Yoshiro tahu bahwa dialah yang berada di kandungan teman ibunya tersebut. Kembali ke Yoshiro yang saat ini sudah hampir sampai garis finish colainya. Lalu melihat sebuah cahaya terang yang diketahui dipancarkan oleh Ultraman yang baru saja menang lawan Doraemon. Keesokan harinya, Yoshiro terbangun dari tidurnya bersama teman akrabnya si Tisu Colai. Lalu dia pun bersiap untuk berangkat ke sekolah. Scene berpindah ke wanita bernama Miyuki yang merasa aneh setelah baru bangun dari tidurnya. Tak memikirkan hal itu, Miyuki pun juga langsung bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Kembali lagi ke Yoshiro yang sudah sampai di sekolah akhirnya menyadari dirinya dapat mendengar isi hati orang di sekitarnya. Yoshiro lalu dihampiri oleh temannya yang bernama Yasu dan mengajak Yoshiro untuk ke rumahnya nanti setelah pulang karena Yasu memiliki sebuah film baru yang sangat mengencerotkan. Dari jauh datanglah Asami dan dua temannya. Sebelum masuk, ada angin sepoi-sepoi yang tak sengaja mengangkat rok milik Asami. Melihat kejadian langka tersebut, membuat adrenalin pada rudal Yoshiro dan Yasu terbangun dari tidurnya yang lelap. Lalu, datanglah Miyuki melihat rudal milik Yoshiro yang sedang on fire. Dia berbicara dasar mesum dalam hatinya. Tapi Yoshiro juga mendengar dan membalas isi hati Miyuki. Setelah itu, Miyuki masuk ke sekolah meninggalkan Yoshiro. Yoshiro pun baru sadar bahwa dia dan Miyuki bisa saling mendengar dan membalas perkataan dalam hatinya mereka. Sepulangnya dari sekolah, Yoshiro menyempatkan membeli buku komik di toko milik Keiko. Sebelum membayar bukunya, Yoshiro melihat sebuah buku melayang keluar dari toko milik Keiko tersebut. Yoshiro yang penasaran pun mengejarnya tapi malah kehilangan jejak. Dia pun memutuskan untuk pulang. Tapi di perjalanan pulang, ia malah melihat teman ibunya yang bernama Teru sedang berhayal mantap-mantap dengan seorang wanita. Teru lalu memanggil Yoshiro untuk mampir sebentar di warung kopi miliknya tersebut. Teru adalah seorang bapak-bapak yang sangat terobsesi berat pada wanita berpakaian bikini atau seksi. Di sela-sela pembicaraannya, Yoshiro melihat buku yang tadi melayang berada pada meja kamar milik Teru. Setelah itu, Teru memperlihatkan kekuatan yang baru ia dapatkan pada Yoshiro. Di sini, Teru dapat melakukan sebuah telekinesis atau menggerakkan benda tanpa menyentuhnya.
Keesokan harinya, di sekolah sebelum pelajaran biologi dimulai, muncul seorang pria bernama Takahiro dan asistennya yang bernama Akiyama. Mereka datang ke sana untuk mencari talenta-talenta berkekuatan aneh di sekolah itu. Mereka pun mendapat Yoshiro, Miyuki, lalu ada Yosuke yang memiliki kekuatan teleportasi, lalu Teru yang telekinesis, dan Yabe yang bisa melihat tembus pandang. Mereka lalu dikumpulkan di sebuah gedung rahasia yang disebut ISP. Takahiro mengatakan bahwa mereka adalah sebuah organisasi yang menampung orang-orang dengan kekuatan aneh saat sinar terang itu menyelimuti bumi. Sinar itu hanya memberi kekuatan pada orang-orang yang masih perawan dan perjaka saja, dan juga dapat memberi kekuatan pada orang yang pada saat kejadian sedang melakukan sebuah klimaks. Maka dari itu, Teru yang sudah tua pun juga mendapat kekuatannya. Takahiro juga menyebutkan mereka harus menyelamatkan bumi dari orang-orang jahat yang memiliki kekuatan paranormal itu. Di tengah perbincangan, muncullah Asami Sae dari kamar mandi. Ternyata, Asami Sae adalah anak dari Takahiro. Mengetahui hal tersebut, membuat Yoshiro senang karena dia kini berada di satu kelompok dengan Asami Sae. Malam harinya, Takahiro dan asistennya menerima berita tentang hilangnya beberapa murid dan munculnya beberapa boneka di dalam kelas. Takahiro menyimpulkan bahwa ini mungkin saja ada hubungannya dengan paranormal jahat yang sudah mulai bergerak. Keesokan harinya, di kelas Yoshiro kedatangan bu guru baru yang bernama Polnareff. Dia sepertinya menyukai Yoshiro dan mengatakan bahwa Yoshiro adalah takdirnya. Yoshiro pun dibuat penasaran oleh Polnareff. Di sisi lain, wanita bernama Akiko telah menyebar kekuatannya yang berupa hawa nafsu ke seluruh penjuru kota. Yoshiro, Miyuki, dan Teru yang pada saat itu sedang berjalan-jalan di balai kota dibuat kebingungan melihat seluruh wanita yang membuka baju mereka. Sementara itu, Takahiro dan asistennya juga mendapat info dari Taiko bahwa ada sekelompok wanita-wanita menyandra banyak warga di balai kota. Diketahui wanita-wanita ini menginginkan kebebasan bercinta dan enak-enak. Saat Takahiro akan membuat negosiasi, tak disangka Polnareff juga berada di sana dan membantu Takahiro untuk melakukan negosiasi dengan kelompok wanita-wanita itu. Setelah itu, datanglah Akiko dari balik sisi wanita-wanita tersebut. Ia mengatakan bahwa dialah dalang dari semua ini. Negosiasi gagal dan Akiko berniat menyerang dengan melepas seluruh baju pria yang ada di sana. Tetapi sebelum itu, muncul seonggok wanita lagi yang menggunakan kekuatannya untuk merubah wanita-wanita itu menjadi boneka. Tapi Akiko menghilang entah kemana. Sorenya, Asami Sae dan dua temannya berada di perbatasan sungai. Mereka lalu melihat sebuah rumah aneh yang dipenuhi banyak boneka. Di sini diketahui bahwa Akiko adalah seorang lesbian yang menyandra beberapa wanita untuk melakukan gesek-gesek bersama. Asami dan temannya lalu tak sengaja mendekat ke rumah itu. Tetapi, dua temannya yang takut langsung pergi meninggalkan Asami di sana. Asami pun tertangkap oleh Akiko dan dihipnotis olehnya. Malam pun tiba, di mana Takahiro dibuat kebingungan karena Sae tak kunjung pulang juga. Lalu, teman Sae yang ngefans dengan grup mereka datang dan mengatakan bahwa dia baru saja melihat Sae pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, hipnotis dari Akiko makin parah. Para wanita semakin ganas untuk membuka baju mereka dan bercinta. Inilah sihir paling dicari di bumi kita, guys. Lalu, Yoshiro yang saat akan pergi ke sekolah bertemu dengan Sae yang pada saat itu sudah terkena hipnotis dari Akiko. Yoshiro yang sadar bahwa Sae tidak seperti biasanya mengelak dari Sae. Datanglah wanita berbaju hitam ini lagi dan merubah Sae menjadi boneka. Diketahui wanita ini bernama Julie dan memiliki kekuatan untuk merubah orang yang mempunyai niat jahat menjadi boneka. Yoshiro mengatakan pada semuanya bahwa Sae bukan seperti Sae yang ia kenal. Julie pun mengatakan bahwa dia juga merasakan bahwa Sae yang ia rubah bukan seperti tubuh manusia, melainkan hanya salinan saja. Mereka pun melakukan rapat dan membuat sebuah rencana untuk dapat menangkap Akiko. Sebelum itu, Takahiro mendapat sebuah panggilan dari Mitsuko bahwa ia telah mendapat informasi di mana Akiko tinggal. Mengetahui bahwa sihir Akiko tidak bisa mempengaruhi pria, mereka pun membuat strategi baru dengan membuat Yoshiro menyamar menjadi seorang wanita. Sesampainya di sana, rencana malah gagal karena Akiko tiba-tiba muncul di belakang Akiyama. Tetapi, Akiko yang adalah seorang lesbian malah terpaku pada gunung besar milik Akiyama. Ternyata,
Akiyama juga memiliki kekuatan untuk melihat masa depan orang lain dengan catatan orang itu melihat langsung gunungnya tersebut. Akiyama yang melihat bahwa Akiko setelah ini akan pergi menuju balai kota, langsung memberitahu seluruh orang untuk pergi ke sana sekarang juga. Mereka pun berjalan lambat layaknya Power Ranger menuju balai kota. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan banyaknya wanita yang tak sadarkan diri yang disandra oleh Akiko. Di luar sisi gedung, mereka malah terkepung oleh pasukan Akiko. Di sela-sela akan digerebek, Polnareff menarik Yoshiro menuju panggung tempat wanita-wanita yang disandra itu berada. Lalu Polnareff memasukkan Yoshiro ke dalam sebuah tub yang berbentuk seperti ibu hamil. Tapi Yoshiro tidak sendiri, Miyuki dan Sai juga ternyata terkurung di tub yang berbeda. Setelah berbincang lama tentang cara untuk keluar dari sana, Miyuki lalu menyanyikan sebuah nada yang Yoshiro kenal. Nada itu persis seperti yang Yoshiro ingat saat masih di dalam kandungan ibunya. Ternyata Miyuki lah yang selama ini ia cari-cari. Surprise, motherfucker! Di mimpi indahnya bersama Miyuki, Polnareff datang dan mengatakan bahwa dialah yang mengajari Miyuki lagu tersebut. Dan ingatan itu adalah milik Polnareff. Di sini diketahui bahwa Polnareff juga memiliki kekuatan paranormal. Dia memiliki kekuatan untuk melihat ingatan orang lain dengan menyentuh kepala targetnya. Ternyata saat di sekolah, Polnareff pernah menyentuh kepala Yoshiro dan melihat isi kepalanya. Di waktu yang sama, Akiko telah terpojok oleh Takahiro dan yang lainnya. Akiko mengatakan bahwa bukan hanya dia saja yang akan merubah bumi menjadi dunia kebebasan, tapi juga masternya yang tak lain adalah Polnareff. Setelah itu, Julie yang kekuatannya sudah berevolusi layaknya kekuatan buah iblis di anime One Piece, membersihkan pikiran Akiko dan membuat Akiko sadar kembali. Tapi, Akiko malah kembali seperti seseorang yang sudah gila. Takahiro pun menyimpulkan bahwa kekuatan Polnareff telah berevolusi bukan hanya bisa melihat pikiran orang lain, tetapi juga mengendalikan dan merubah ingatan targetnya. Lalu, mereka pun datang ke panggung untuk menyelamatkan Yoshiro. Setelah sampai di bawah, mereka pun beradu debat sebentar dengan Polnareff. Polnareff mengatakan bahwa manusia-manusia di bumi ini sudah sangat serakah dan hanya Yoshiro saja yang ia lihat sebagai manusia tanpa dosa. Lalu, semuanya dilumpuhkan oleh Polnareff dengan kekuatannya. Pada akhirnya, hanya tersisa Yoshiro saja yang akan melawan Polnareff. Karena Yoshiro dipandang tak memiliki dosa dan sangat perjaka oleh Polnareff, Yoshiro pun berniat membuat rudalnya bangkit dengan membayangkan wanita impiannya sedang mantap-mantap dengannya. Melihat hal tersebut, membuat Polnareff menjadi hilang kendali dan membuatnya gila lalu pergi meninggalkan Yoshiro. Karena Polnareff sudah gila, membuat kekuatannya di bumi menghilang dan mengembalikan seluruh wanita menjadi normal kembali. Yoshiro pun disambut bahagia oleh teman-temannya. Keesokan harinya, Yoshiro memimpikan kejadian sebenarnya pada saat ia masih di dalam kandungan. Ternyata, di tiap perjalanan ibunya, ia bertemu dengan banyak wanita yang masih dalam kandungan juga. Lalu, Yoshiro menyanyikan lagu itu tiap bertemu ibu hamil lainnya. Berarti, Yoshiro secara tak sadar telah menyebarluaskan nada itu ke seluruh penjuru kota. Ia pun terbangun dan tersadar bahwa dirinya dulu tidak bicara pada satu bayi saja. Lalu, dia pun bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Di perjalanannya menuju sekolah, karena Yoshiro sudah dianggap pahlawan, semua wanita menyanyikan nada yang sama tiap Yoshiro lewat. Ternyata, cinta yang ia cari selama ini adalah cinta pada semua orang di kotanya. Lalu, dia pun tak menjawab satupun lagu yang dinyanyikan tiap wanita yang ia lewati. Malamnya, Yoshiro kembali melakukan colai dengan membayangkan beberapa wanita untuk ia hayalkan dan mencapai garis finish klimaksnya. Dan film pun tamat. Sebuah ending yang sangat klimaks. Sekian gua menceritakan alur cerita dari The Physic Virgin. Makna dari film ini adalah sihir juga sangat berguna jika sihirnya adalah membuat hasrat wanita menjadi besar. Jadi, kalian pria-pria yang merasa jelek tidak perlu khawatir dengan kehabisan stok cewek-cewek cantik ya. Oke,
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman dan cewek-cewek terdekat kalian. See you in the next video.